Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan diantaranya adalah nikmat yang sangat mahal yang kita minta setiap hari di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Dan tafsir orang-orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik pendamping. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika kita diberikan taufik dan hidayah untuk mempelajari warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan resepnya orang-orang siddiqin dan syuhada dan solihin, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keterangan orang-orang soleh, kalamul abrar kata Imam Ahmad, ucapannya atau pandangannya orang-orang soleh, maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang kita minta. Dan dalam surat Al-Fatihah jelas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jadi orang yang Allah berikan nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Itu orang yang Allah berikan nikmat. Itu loh hadirin. Adapun orang yang Allah berikan harta, itu justru yang Allah firmankan tentang harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah atau ujian. Jadi harta itu ujian. Jadi orang yang dikasih harta adalah orang yang dikasih ujian. Karena Allah yang berfirman sendiri dalam surat At-Taghabun ayat 5, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Adapun para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, Allah berfirman tentang mereka, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu
itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah itu, makanya jangan salah paham. Kenikmatan sejati itu ketika diberikan hidayah, diberikan taufik, bisa mengikuti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Itu nikmat. Adapun kalau kita dikasih harta, itu belum tentu nikmat, itu ujian. Haram, gak haram, namanya juga ujian, tapi belum tentu berhasil, belum tentu nikmat, gitu loh. Bisa jadi bencana, bisa jadi adab, gitu loh. Tergantung bagaimana kita mendapatkannya lalu menggunakannya. Nah, itu kalau mendapatkannya benar, menggunakannya benar, maka jadi amal soleh. Nah itu jadi nikmat tuh. Tapi kalau dapetinnya salah, menggunakannya salah, justru itu jadi adab, gitu loh hadirin. Jadi kalau kita minta nikmat, maka nikmat yang sesungguhnya adalah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jelas orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan siapa mereka? Allah firmankan dalam surat An-Nisa 69, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah itu kata para ulama, An-Nisa 69 adalah tafsir dan keterangan dari siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini jangan lupa nih, karena kita baca tiap hari, benar nggak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terakhir antum baca tahun berapa? Nah ini tahun 2025 tanggal 20 September tadi asar. Nah itu, nah ngerti nggak nih? Nah, kan itu. Oh jalan orang yang Allah kasih, jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa mereka? Oh An-Nisa 69, yaitu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah itu orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat. Nah itu kasih nikmat. Jadi kenabian itu nikmat. As-sidq, kejujuran dan kebenaran itu nikmat. Nah itu syahadah, perjuangan dan pengorbanan di jalan yang benar itu nikmat. Wassolihin, dan kesolehan itu nikmat. Nah itu hadirin. Makanya nggak ada ceritanya orang yang dapat warisan kenabian, dapat ilmu, lalu diberikan taufik untuk jujur dan benar dalam hidupnya, lalu berjuang dan berkorban dan mendapatkan kesolehan, itu hidupnya sengsara itu nggak mungkin. Pasti hidup penuh dengan nikmat. Tapi teman saya kayak gitu nggak kaya-kaya Pak Ustadz. Kan emang nggak ada jaminan pasti kaya. Jaminannya pasti nikmat. Nah itu, jangan salah paham. Nggak ada jaminan kalau hijrah pasti kaya fisik.
Nggak ada jaminan kalau hijrah itu pasti kaya materi. Jaminannya pasti hidupnya nikmat. Nah, bisa jadi kaya, kayak hadirin sekalian, bisa jadi miskin. Nah itu, tuh, bener kan? Ini muka-muka orang kaya ini loh, kaya hati hadirin. Tenang, jangan sampai ini fitnah Pak Ustadz. Mohon maaf kalau salah. Jadi itu hadirin Allah muliakan lah. Jadi kata siapa dijamin kaya? Makanya banyak, saya udah hijrah kok nggak kaya-kaya. Yang kasih garansi Anda kaya materi itu siapa? Garansinya itu Anda akan hidup penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan itu berbeda dengan kaya. Gitu loh. Imam Ahmad itu nggak kaya tapi hidupnya itu nikmat gitu loh. Imam Syafi'i rahimahullah tidak kaya tapi hidupnya nikmat. Bilal tuh nggak kaya tapi beliau menikmati hidup beliau itu. Ada banyak orang kaya hidupnya nggak nikmat. Nah itu kenapa hadirin nggak dikasih garansi kekayaan, karena jadi orang kaya belum tentu menjadi orang yang hidupnya nikmat gitu. Tapi orang yang nikmat pasti, loh siapa yang bilang pasti kaya? Nggak juga hadirin. Loh tadi katanya pasti, ya jangan diisi kalau nggak ada jawaban yang benar gitu loh. Kan dulu kita belajar bahasa Indonesia. Jadi itu poinnya lah. Jadi kalau kita hidup nikmat tuh mau kaya mau miskin nikmat aja hidup. Gitu hadirin sekalian. Dan itu terjadi, sangat terjadi. Nah ini kenapa kita perlu belajar ya ini, biar hidup kita nikmat. Dan itu yang kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Jalannya siapa tuh? Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, dan orang-orang yang orang syuhada, berjuang lalu berkorban di jalan Allah sampai dapat syahadah, mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Gitu hadirin. Nah itulah yang harus kita sadari. Kadang-kadang tuh kita salah paham gitu loh, dan akhirnya nyesek sendiri karena salah paham. Ya, ini yang perlu kita camkan. Dan menariknya jamaah sekalian bahwa jalan sosok-sosok yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 69 tadi itu nggak ada yang mudah. Jalannya para nabi itu isinya ujian. Jalannya siddiqin juga begitu, ujian. Jalannya syuhada, ya namanya juga syuhada, ya hidupnya itu perjuangan. Jalannya orang soleh pun sama. Nah gitu. Tapi Allah jelas-jelas mengatakan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu. Dan kita akui itu pas kita baca surat Al-Fatihah. Dan itu juga yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 69 tadi. Jadi kenikmatan itu bukan hidup di zona nyaman. Nah itu. Kenikmatan itu bukan sama dengan hidup dengan seluruh fasilitas dunia yang memanjakan kita. Enggak. Kenikmatan itu adalah ketika kita hidup dengan iman, dengan tauhid, dan menjaga diri dari kesyirikan dan segala macam dosa. Dan kita akan menikmati itu. Jadi kalau ingin menikmati hidup, itu bukan syaratnya hidup harus dengan full fasilitas, keliru.
Syaratnya tuh hidup dengan jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Itu hidup. Itu kalau kita mau menikmati hidup. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan segala kekayaan beliau, dengan segala aset beliau di kota Mekah, dengan segala properti beliau dan peternakan beliau, Nabi SAW ajak untuk hijrah, bahkan belum diajak, baru diinfokan, umirtu bil hijrah ya Abu Bakar, saya sudah diperintah untuk hijrah. Maka kalimat pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam merespon Nabi SAW adalah as-suhbah ya Rasulullah, izinkan aku menemanimu wahai Rasulullah. Dan akhirnya mereka berdua berangkat di malam harinya. Dan artinya apa? Abu Bakar meninggalkan seluruh harta, seluruh aset, seluruh kekayaan di kota Mekah. Kenapa? Karena ngerti surat Al-Fatihah gitu. Karena ngerti arti dari kenikmatan. Kenikmatan itu jalan bareng Nabi, ya itu kenikmatan. Bukan jalan bareng duit, bukan, itu bukan kenikmatan. Itu ujian. Bisa nikmat, bisa enggak. Tapi kenikmatan yang benar-benar digaransi jalan bareng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penutupan surat An-Nisa 69 apa? Wa hasuna ulaika rafiqa, itu sebaik-baik pendamping. Nah itu sebaik-baik pendamping itu poin. Kalau enggak berat hadirin. Jadi sekali lagi ini yang harus kita sadari. Itulah alasan kenapa kita datang ke kajian, capek-capek, ngorbanin waktu, bahkan ngorbanin waktu weekend kita. Karena itu tadi, kita cari kenikmatan. Gitu loh. Sebagian pihak weekend itu cari hiburan. Nah ya kan. Hadirin cari kenikmatan. Nah itu. Bedanya apa? Beda lah. Nyari hiburan tuh belum tentu terhibur gitu hadirin. Dan kalau terhibur belum tentu nikmat. Bisa jadi hiburan itu arahnya ke syahwat. Tapi kalau nyari kenikmatan dari Allah, pasti hidupnya tuh nikmat. Nah ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat dan bangsa kita, dan semoga Allah tolong kita, saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Kita selesai apa? Baru mulai hadir. Suasananya udah selesai ya hadirin. Tapi kita akan masuk ke materi kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita sedang bahas tentang karakter seorang muslim secara umum dan karakter penuntut ilmu secara khusus. Dan ini karakter harus dimiliki kalau hadirin ingin berhasil, ingin menang dalam kehidupan. Hidup itu cuma sekali. Jangan pernah jadi pecundang dalam hidup. Kalau hidup ingin ditolong sama Allah, dan kalau hidup ingin beruntung, gitu. Karena
mana Nabi SAW bersabda, wa anna nasra ma'as sabar, pertolongan dan kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Allah berfirman di ayat terakhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian dan tetap di pos, di perbatasan, dan bertakwalah kalian agar kalian apa hadirin? Beruntung. Nah, itu beruntung gitu loh. Dan hidup beruntung tuh penting banget hadirin. Kalau pinter penting nggak pinter? Nggak penting. Itulah justifikasi itu. Penting pinter. Kalau pinter penting, beruntung itu seringkali lebih penting hadirin gitu lah. Hidup beruntung tuh paling enak udah gitu lah. Hidup beruntung tuh paling enak. Nah, beruntung itu bukan kebetulan dalam Islam, itu ada rumusnya. Dan diantara rumusnya itu ayat terakhir surat Ali Imran. Sabar, musabarah, kuatin kesabaran, ribat gitu loh, tetap berada di pos gitu loh, lalu bertakwa, itu beruntung hidup itu beruntung. Jadi kalau mau beruntung di bisnis, di kerjaan, di perjodohan, di rumah tangga, ini sabar, ini sabar nanti beruntung. Makanya kan ketika Allah berfirman tentang ketakwaan, apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Keberuntungan itu apa? Hadirin dapat rizki dari apa? Beruntung itu apa sih? Beruntung banget nih gue nih. Itu artinya apa? Pendapat apa? Beruntung apa? Ya, agak pelik ini kayaknya. Bismillah. Mendapat sesuatu sesuai kepentingan pribadi. Itu beruntung. Oh, ya. Mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan pribadi. Kita beli es kopior, datang ke tukang es kopior, bang beli bang, dapat, makasih ya bang, sama-sama. Itu itu beruntung ya. Gimana nih hadirin? Beruntung apa sih nih? Kita orang Indonesia bukan sih? Salah satu makna beruntung atau keberuntungan itu kan mendapatkan sesuatu di luar atau secara tidak terduga atau di luar perhitungan dan lain seterusnya. Ada yang bilang kebetulan dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa kasih. Nah ini beruntung antum. Coba antum punya ini nggak? Punya perdugaan nggak dapat hadiah? Enggak, jawabannya salah. Saya dapat hadiah, beruntung ini. Nah itu.
Nah, ngerti kan arti keberuntungan? Nah itu, jadi emang menjelaskan tuh butuh praktek. Nah, ini beruntung dia bilang, Masya Allah. Semoga itu indikasi beliau bertakwa kepada Allah. Amin. Amin. Itulah hadirin. Ya, enak lah begini. Nah, jadi hadirin Allah muliakan, itu jadi sabar, takwa, itu tuh rumus keberuntungan. Jadi kalau kita ingin hidup beruntung, sabar. Hidup ingin dapat keberuntungan, bertakwa, gitu. Itu kuncinya. Nah kita lagi bahas kesabaran. Dan apa yang sedang kita bahas dalam kesabaran? Yang sedang kita bahas dalam kesabaran bahwa sabar itu ada 3, kan gitu ya hadirin. Pertama as-sabru billah, yang kedua apa? Angkat tangan dong hadirin. Ya. Nah. Terus apa lagi? Bismillah. Yang pertama sobru lillah, billah. Yang kedua sobru lillah. Yang ketiga kebalik ya. Nah ini contoh nggak beruntung. Dia udah yakin ternyata lupa di detik-detik terakhir. Pertama sobru fillah. Yang kedua sobru lillah. Yang ketiga sobru billah. 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 Yang pertama as-sabru billah. Yang kedua sabru lillah, dan ketiga sabru fillah atau ma'allah. Nah itu. Jadi beruntung gak nih ngomong-ngomong? Beruntung insyaallah. Sabar dengan minta pertolongan sama Allah. Itu udah kita bahas. Yang kedua, sabar karena Allah. Ya punya kepentingan gitu. Dan yang mendasari kita sabar itu cintanya kita kepada Allah dan mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin menunjukkan kekuatan, membuktikan kita bisa, bukan ingin membuktikan kita berhasil, bukan, tapi ingin mencari wajah Allah. Yang ketiga, as-sabru ma'allah, yaitu sabar bersama Allah. Wa huwa dawranul abdi ma'amuradillahi dini minhu, yaitu ketika hidup seorang hamba itu bersama apa yang Allah inginkan dari dia. Makanya para ulama mengatakan hidup itu bukan tentang apa yang Anda inginkan, tapi hidup itu tentang apa yang Allah inginkan dari Anda. Nah itu. Makanya pertanyaan kita dalam hidup tuh, apa sih yang Allah inginkan dari saya? Nah itu. Nah selama ini tuh kita seringkali terprogram mikirnya, saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C, saya pengen D, itu gitu. Makanya itu yang menghambat kita bahagia seringkali. Itu hadirin. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya Nabi SAW kenapa begitu bahagia? Karena pola pikirnya adalah apa yang Allah inginkan dari saya. Itu bukan apa yang saya inginkan. Jadi nggak boleh punya keinginan, boleh, nggak ada masalah. Tapi itu bukan tolak ukur. Jadi kalau tidak terwujud bukan sebuah tanda kegagalan. Nah itu hadirin. Kegagalan itu ketika kita tidak melakukan apa yang Allah inginkan dari kita, padahal kita mampu. Nah itu kegagalan. Kok berkerut dahinya hadirin? Itu
Nah seringkali selama ini tuh kita berpikir gagal itu kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan berhasil itu adalah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan walaupun jalannya haram. Nah itu hadirin. Walaupun jalannya haram, itu berhasil seringkali. Bahkan walaupun yang kita inginkan itu haram. Tapi kalau itu yang kita inginkan, gimana caranya dapat? Bukan itu keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan itu dinilai dari apa yang Allah inginkan dari kita. Jika Allah inginkan sesuatu dari kita dan kita Allah kasih kekuatan, taufik berhasil melakukannya, itu keberhasilan. Kalau gagal melakukannya padahal kita mampu, itu kegagalan. Kalau kita nggak mampu gimana? Udzur syar'i, enak hadirin. Kenapa parameternya apa yang Allah inginkan? Karena kita itu nggak ngerti apa-apa. Seringkali kita menginginkan sesuatu yang buruk buat diri kita sendiri. Karena masih ingat manusia itu innahu kana dzaluman jahula itu. Surat apa ayat berapa tuh? Masih ingat nggak? Bismillah, surat Al-Ahzab ayat 72. Iya, surat Al-Ahzab 72. Mana? Habis katanya. Ya nggak beruntung habis. Oh, beruntung. Ya, Al-Ahzab 72. Jadi manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Nah, dengan dua sisi ini, kalau kita boleh jujur sama diri kita, dalam hidup kita seringkali kita menginginkan sesuatu yang nanti di masa berikutnya kita nyesel. Gitu. Dan yang lebih nyelekit lagi, kita menginginkan sesuatu, kita dapatkan, lalu kita nyesel sendiri. Betul nggak hadirin? Itu. Waktu mau nikah sama si dia, kita perjuangkan. Semua kita hadepin. Mau bokap ngamuk deh gitu. Pokoknya gue mau kawin sama dia gitu. Mau nyokap gue nggak setuju, gue nggak peduli. Kalau nggak bisa kawin di pelaminan, kawin lari juga gue siap gitu. Kawin sambil lari. Nah, itu. Jadi nggak di pelaminan. Akhirnya jadi karena ngotot, yaudah deh diizinin deh, yaudah nikah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ribut besar, nyesel nikah sama dia. Nyesel. Penyesalan terbesar dalam hidup Anda nikah sama lo, gitu. Jadi nyesel. Itu banyak kasus udah deh. Ya itu manusia tuh gitu hadirin. Itu. Ditawarin investasi gitu loh, akhirnya minjem sana minjem sini terus meyakinkan ini untung nih gitu, udah nggak pakai insya Allah lagi, pasti untung gitu. Ternyata investasi bodong gitu loh, dan kita udah minjem puluhan juta bahkan ratusan juta, akhirnya nyesel gua chip in atau nggak masukin uang di sana. Nah, itu padahal ingin banget 3 bulan yang lalu, ingin banget 4 bulan yang lalu, sekarang nyesel. Ya itu. Tapi kan kita nggak belajar dari pengalaman seringkali, karena kita jarang muhasabah, kita jarang mengevaluasi diri. Kita seringnya evaluasi diri orang. Nah itu kita nih, dia nggak boleh begitu dong, gitu, nggak bener nih dia. Tapi kita nggak punya waktu ngevaluasi diri sendiri sekarang, kecuali dirahmati oleh Allah. Akhirnya gitu terus pola tuh hadirin. Nah makanya sabar itu adalah ketika hidup kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita, itu sabar. Wa ma'ahkamihi diniyah gitu, dan bersama
do's and don'ts yang Allah kasih, peraturan yang Allah tetapkan bagi kita gitu loh. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu, sabar. Sabirun nafsu ma'aha sa'irun bisairiha mukiman biiqamatiha. Itu pokoknya ngikut aja bersama Allah. Kalau Allah suruh jalan-jalan, kalau Allah suruh berhenti, berhenti, gitu loh. Makanya terakhir poin kita kemarin, gak mungkin sabar itu bisa terwujud tanpa ilmu, hadirin. Gak mungkin. Tidak mungkin. Jangankan manusia biasa kayak kita, manusia spesial seperti Nabi Musa pun gak bisa. Makanya Nabi Khidir mengatakan, dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari kondisi yang Anda hadapi. Nah, itu surat apa, ayat berapa? Al-Kahfi ayat 60. Kenapa ditambah satu, hadirin lah? Hah? Hah? Kenapa dikurang satu? Nah ini goyah gitu. 68 hadirin. Aduh, sayang sekali. Kasihlah, beruntung dia nih, Masya Allah. Ya mantep dong, jadi mau digoyah kayak apapun tuh tegar gitu lah hadirin. Gitu lah. Ayat 68. Dan bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Nah, berarti kalau kita mau jadi orang sabar harus belajar agama. Nah itu. Nggak bisa hanya modal yang penting apa self control. Bagus itu. Tapi sabar yang diinginkan Allah SWT lebih dari itu. Makanya itu yang kita katakan, itu membedakan sabarnya orang beriman dengan yang lain. Sabar bagi banyak pihak, yang penting self control, gitu loh. Emotional intelligence, enggak, itu bagus. Tapi sabar yang diinginkan oleh Allah dan Rasul enggak cukup hanya sekedar self control. Sabar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Anda bisa mengontrol diri Anda agar hidup Anda selalu bersama apa yang Allah inginkan dari Anda. Nah, itu Pak sabar. Jadi kalau hanya sebatas mengendalikan diri tanpa ilmu, nanti kita nggak sabar juga. Makanya kan banyak orang salah kaprah. Harusnya action, diem aja dia. Dia pikir itu adalah kesabaran. Kenapa? Karena sudah ada unsur mengontrol diri di situ. Sudah ada unsur self control. Padahal dalam Islam bukan hanya self control. Self control dalam mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah itu sabar. Kalau Allah minta kita lari, sabar itu lari. Kalau Allah minta kita tiarap, ya sabar itu tiarap. Nah, itu sabar. Bahkan kalau Allah perintahkan kita marah, sabar itu marah. Nah itu hadirin. Kalau Allah perintahkan kita memaafkan, sabar itu memaafkan. Itu hadirin. Makanya kan Nabi SAW dalam beberapa kondisi marah. Loh katanya nggak boleh marah Pak Ustadz. Kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ah, itu marah secara pribadi. Marah dalam konteks nggak bisa kontrol diri. Ah itu. Tapi marah yang disyaratkan marah karena Allah. Ah. Marah karena Allah. Ketika hak Allah dilanggar misalnya. Jadi itulah poinnya hadirin Allah muliakan. Jadi makanya kita butuh belajar. Karena nggak cukup hanya
kecerdasan emosional gitu, tapi nggak sholat. Alhamdulillah aku bisa melatih emosi aku, bisa aku kontrol. Tapi udah maghrib pas, nggak, aku off dulu. Off dulu itu loh gitu. Itu nggak sabar namanya, nggak sabar. Walaupun ditunjuk-tunjuk orang tetap tenang. Diomel-omelin orang tuh tenang deh. Tapi begitu dia nggak sholat maghrib, nggak sabar. Nah itu perbedaan yang sangat mencolok. Jadi sabar itu utuh. Kalau Allah minta kita A, kita A. Kalau Allah minta kita B, kita B. Gitu loh. Itu poin. Nah, benang merah sabarnya di mana Pak Ustadz ya? Karena setiap mengikuti apa yang Allah mau dari kita, itu ada konsekuensi. Nah itu hadirin. Dan konsekuensinya seringkali nggak mudah. Nah Anda harus bersabar ketika ngejalanin itu. Gitu hadirin. Nggak mudah. Sabar. Nah itu sabar secara bahasa. Menahan. Gitu. Menahan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi tolak ukurnya itu apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Jadi sabar itu kita mengkontrol diri kita, emosi kita, amarah kita, hawa nafsu kita, agar sesuai dengan apa yang Allah mau dari kita. Nah, dan kita lakukan dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Karena cinta kepada Allah. Dan itu nggak akan berhasil kecuali minta tolong kepada Allah. Nah itu kesimpulan billah, lillah, sama fillah atau ma'allah itu. Itu kesimpulannya. Jadi sabar itu menahan diri, mengkontrol diri, hawa nafsu, amarah, emosi, ego, rasa takut atau pengecut. Karena kan orang takut kan bisa panik, gak terkontrol gitu loh. Pernah nolongin orang tenggelam gak? Pernah nolongin orang tenggelam di laut gitu atau di sungai yang dalam? Kalau hadirin gak ikut kalau gak ngerti tekniknya, maka mati juga. Bahkan bisa jadi hadirin yang mati, dia yang selamat. Kenapa? Karena biasanya orang kayak gitu panik. Kenapa panik? Takut mati dan takut tenggelam. Panik. Dan begitu panik, semua badan hadirin dipegang erat-erat sama dia. Nah kan kita nggak bisa berenang ya. Lalu bleb turun gaya batu gitu. Itu makanya kan nolong orang tenggelam tuh atau orang itu butuh teknik khusus. Kenapa? Karena dia itu takut. Kan begitu takut itu membuat orang nggak bisa kontrol dirinya. Nah itu. Makanya hadirin sekalian, sebagian para ulama mengatakan bahwa nama lain dari sabar itu berani. Nah itu. Berani. Dari sisi itu. Karena untuk jadi orang yang berani, dia harus bisa mengkontrol rasa takutnya. Itu. Menarik ya para ulama ya kalau menjelaskan itu. Jadi salah satu makna dari sabar itu berani. Semua orang berani itu sabar. Dari angle itu. Karena dia nggak akan bisa berani kecuali dia bisa menahan diri dalam konteks ini rasa takut. Makanya dia berani. Kalau orang meledakkan rasa takutnya atau membiarkan rasa takutnya nggak terkontrol, dia nggak akan, dia kabur gitu loh. Gitu hadirin. Karena rasa takut itu membuat seseorang itu tidak terkontrol gitu.
Itu hadirin. Jelas nggak? Itu poinnya. Nah, kita insyaallah lanjutkan ba'da maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kita buka sesi tanya jawab pada sesi ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam rahmat, dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Sekali lagi jangan lupa doakan ulama-ulama kita yang telah berjasa memberikan ilmu kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda belum bisa balas, maka doakan sampai Anda merasa bisa membalasnya. Jadi opsi pertama, sekali lagi, kalau ada yang berbuat baik, kita tuh mikir gimana cara balasnya. Kalau belum bisa balas, doakan. Jadi hanya mendoakan itu opsi kedua. Opsi pertama itu gimana cara balas dan mendoakan, tentu saja. Dan kalau orang dikasih, atau kalau kita dapat ilmu, pada dasarnya kita nggak bisa balas dengan harta dunia atau hal-hal duniawi, walaupun kita akan terus berusaha melakukan hal itu. Tapi satu ayat kan lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Maka di samping kita berusaha membalas sesuai kemampuan kita harus terus mendoakan ulama-ulama kita dan guru-guru kita, itu penting. Dan itu cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu syarat mendapatkan ilmu bermanfaat adalah pandai bersyukur. Dan mayoritas orang itu nggak pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah dalam surat Saba. Banyak orang tuh hanya nuntut mau lagi. Jarang yang berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bersyukur, gitu. Itu hal yang perlu direnungkan, dan kita harus punya mentalitas itu kalau kita ingin berhasil di dunia dan di akhirat. Pentingnya rasa bersyukur dan ingin membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Kalau orang yang berbuat baik secara duniawi aja kita harus berpikir bagaimana membalasnya, bagaimana orang yang berbuat baik secara ukhrawi, ketika dan diantaranya ilmu agama, karena sekali lagi itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu hal yang perlu kita camkan. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, saya janda, ingin sekali menikah lagi, karena dalam pernikahan setiap harinya ibadah, dan ingin mendapatkan tiket ke surga bersama suami. Tapi sering kali
lelaki serius itu setelah istikharah adalah buaya. Jadi laki-laki itu berubah jadi buaya. Sering loh ini hadirin. Sering kali bahasanya. Adapun yang benar-benar cocok terhalang restu orang tua laki-laki. Apakah memang janda tidak diterima di bumi? Saya tidak keluar syariat, tapi seringkali keluarga pihak laki-laki memandang rendah seorang janda. Padahal niat kami baik, sama-sama ingin mengejar ridha Allah. Terkadang ingin menyerah tapi mendapatkan laki-laki soleh yang satu gelombang dan sefrekuensi, jungkir balik susah. Dia satu-satunya yang ada di muka bumi. Berarti hadirin nggak ada di bumi. Maksudnya yang cocok mungkin ya mungkin aja. Jangan baper dulu. Dalam hal ini apakah ini ujian atau petunjuk bagaimana cara membedakannya? Terima kasih Ustaz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah mengatakan dia satu-satunya yang ada di muka bumi, hadirin. Yang pertama, jelas tidak benar bahwa janda tidak diterima di bumi, karena seluruh istri-istri Nabi SAW kecuali Aisyah adalah itu, atau secara umum istri-istri Nabi SAW selain Aisyah adalah janda. Khadijah janda, dan itu wanita terbaik di dunia, gitu loh. Ummu Salamah dan lain-lain, Zainab dan seterusnya itu janda. Jadi jelas bukan hanya diterima di bumi, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan ini memang perlu kita luruskan bahwa stigma negatif terhadap single parents atau wanita yang telah atau pernah punya pengalaman menikah dan memang terus terang ada diskriminasi karena duda itu nggak mengalami apa yang dialami oleh sebagian wanita tersebut, gitu loh. Jadi memang itu poin, dan yang kedua yang perlu kita ingat, kalau kita tidak diterima oleh 1, 2, 3 pihak, ardullahi wasi'ah, bumi Allah tuh luas. Makanya jangan pakai bahasa-bahasa tidak diterima di bumi, dia satu-satunya yang ada di muka bumi. Ini kayaknya jangan terkukung dengan framing itu. Selalu ada sosok, gitu loh. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina la haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa dari umatku yang mengusung kebenaran dan tidak akan menjegal mereka, menstop mereka, orang-orang yang membenci mereka sampai datang ketetapan Allah. Jadi orang-orang benar, orang-orang baik itu selalu eksis di muka bumi dan bukan satu, gitu loh. Akan ada orang-orang seperti itu. Tapi memang nggak mudah. Tapi sekali lagi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ya duga-duga. Dan husnudzon kepada Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Dalam riwayat, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau prasangkanya baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau prasangka kita bahwa saya nggak diterima di muka bumi, bisa jadi kejadian. Ketemu orang yang nggak pernah, setiap ketemu orang nggak pernah terima kita. Dan kalau kita kalau kita berprasangka dia satu-satunya yang ada di muka bumi, ya bisa jadi kejadian begitu, gitulah. Jadi jangan berfilm. Hamba Allah tuh banyak. Betul nggak hadirin sekalian? Oh semangat ini loh. Kan ada lumayan, 3 lebih ada lah ini. Allah musta'an. Wa ilaihi tuklan. Jadi jangan menyempitkan apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak laki-laki yang bertakwa kepada Allah, ada banyak laki-laki yang beribadah kepada Allah, ada banyak laki-laki yang tidak melihat status tapi melihat bagaimana ketakwaan, keimanan,
dan kualitas dari seorang wanita ada, walaupun kalau dikomparasikan dengan dengan seluruh penduduk bumi, kan ini kan narasinya bumi terus ini nih. Jadi kalau kita komparasikan ke seluruh penduduk bumi, ya bisa minoritas mereka, tapi bukan 1, 2, 3 gitu loh. Jadi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sepakat susah. Karena Nabi SAW mengatakan an-nasu ka ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 unta. Apa maksudnya? Susah cari yang cocok. Makanya kan jangankan nyari pasangan hidup, nyari sahabat saja susah. Hadirin hidup udah berapa tahun di muka bumi? Narasi diksi kita muka bumi ini. Hadirin di muka bumi udah berapa tahun? Ya, sebelumnya di planet mana? 25, ada yang 30, ada 40 segala macam. Saya ingin tanya, berapa sahabat yang hadirin punya? Yang 10 siapa angkat tangan? 10. Sahabat beneran ya, bukan bukan jumlah nomor kontak gitu loh. Nomor kontak banyak lah, ada ratusan, ribuan, tapi kalau kita nggak dibalas-balas juga dan seterusnya. Ini yang sahabat soulmate gitu loh. Kita tahu rahasia dia secara umum, dia tahu rahasia kita. Susah bareng gitu loh. Kita rela berkorban buat dia, dia rela berkorban buat kita. Yang 10, yang punya 10 sahabat angkat tangan. Gak ada. Berarti 11 semua. Kan gak mungkin. 9. Gak ada. 8. 7. Ya Allah. Ada 7? 7 mas. Iya antum. 7. 10. 10-10-nya kalau antum punya utang rela kasih uangnya buat antum. Hah? Enggak, itu sahabat dong. Sahabat kan bukan cuman iya makasih. Enggak, sahabat tuh tahu sahabat kan? Gitulah ya. Gitu. Ada waktu di SMA itu persahabatan. Enggak tahu ya. Anak santri juga semua. Sahabat itu ketika kita nggak punya duit, sahabat kita bawa dompet gua, gitu. Itu sahabat. Itu era SMA tuh, gitu. Gitu. Sekarang mah nggak laku itu, nggak ada gunanya juga bawa dompet antum kan gitu. Karena uang antum di kartu bukan di dompet. Jadi, tapi kalau dulu kan uang kita di dompet. Sahabat itu kita buat apa? Bukan lu butuh berapa? Lo bawa dompet gua. Itu 10-10-nya begitu. Mana tadi hilang? Iya. 10-10-nya. Atau punya utang 200 juta gitu. 10-10-nya patungan. Enggak. Utang itu bukan 200 juta. 500. Hah? Oh gitu. Tahu rahasia 10-10-nya? Oh, ya. Luar biasa. Ini langka loh orang kasih ada. Susah prestasi nih loh. Lebih mudah dapat IPK 3,5 kemungkinan mana ini. Susah ada sahabat 10. Buktinya tuh nggak ada yang punya. 7 orang ada 7 orang. Nggak ada. 6. Nggak ada. 5. Nggak ada. Ya, jadi cuman 4. Ada yang 4 ya. Oh 5 tadi, Masya Allah. Kasih bilang 5 juga susah. Tapi udah mulai average lah. Itu menunjukkan apa? Susah. Banyak kita tuh bayangkan puluhan tahun hidup kenal sama A, B, C. Sahabat berapa? 1, 2 gitu lah. Itu pun ngambeknya sering, kesel gitu. Nanti curhat sama istri, nanti jogging bareng lagi. Jadi sekali lagi manusia tuh gitu. Itu nyari sahabat. Gimana nyari pasangan hidup? Yang kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian tuh pakaian kalian dan kalian pakaian mereka. Nggak mudah emang. Setuju nggak mudah. Tapi bukan berarti satu-satunya di muka bumi. Ada lah bismillah. Husnudzonlah kepada Allah SWT dan sabar tadi. Sabar. Dan jangan kita, kalau orang nggak terima kita nggak ada masalah. Kita berdiri dengan kepala tegap dan tawadu, lalu berjuang dengan cara yang halal. Di kesempatan yang lain, jangan terbelenggu dengan itu lalu kita baper, dan jangan sampai kita salahkan orang yang bersalah gara-gara kita ditolak 1-2 orang.
Nah penyakit manusia kan generalisir gitu. Kita ini punya penyakit takmimat kalau kata para ulama, mengeneralisir. Kita kecewa dengan satu orang, lalu kita akhirnya kesimpulan kita, semua orang yang punya benang merah dengan dia itu jelek semua gitu loh. Makanya kan sering di masyarakat tuh misalnya menyimpulkan suku gitu loh. Padahal yang bermasalah cuma satu dua. Dasar orang ini sama aja gitu loh. Yang tuh tahu lah gitu. Nah itu nggak tepat demikian. Dan itu penyakit manusia. Manusia itu suka mengeneralisir. Jadi punya masalah di satu, pukul rata yang lain. Ya ini misalnya kita dizolimi atau kita ditolak sama satu dua calon mertua, nggak ada laki-laki di muka bumi ini gitu loh. Jangan begitu. Muka bumi Allah itu luas. Dan seringkali kita juga belum piknik ke Afrika, ke Amerika Selatan, ke Asia Timur dan seterusnya, ke padang pasir, ke Middle East, dan banyak. Bumi itu tuh luas. Jadi sekali lagi jangan kesana dan sabar. Ingat Pak, kajian kita di beberapa pekan ini sabar. Ya. Nanti sabar kita beruntung. Jangan ngeluh. Dan Allah larang kita ngeluh. Dan nggak usah suudzon. Dan hak mereka. Hak mereka. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada orang tua yang nggak ingin anaknya menikah dengan janda atau dengan duda, itu hak mereka, no issue, nggak ada masalah. Jangan kita apa salah kita dan seterusnya, udah biasa aja gitu loh. Atau saya nggak berhak, saya nggak pantas diginikan, nggak usah terlalu berpikir demikian. Fokus dengan kebaikan yang bisa kita berikan dan bantu orang, banyak bertakwa dan sabar. Nah, insya Allah akan kasih petunjuk. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan kita semua. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Semoga Allah kasih taufik. Izin Ustaz mengenai rasa takut kepada Allah. Saya seorang laki-laki, saya dibesarkan oleh bapak yang otoriter. Saya akui tauhid saya sepertinya masih lemah banget. Alih-alih seharusnya takut kepada Allah, saat ini saya masih takut kepada makhluk. Contoh ketika saya bertemu atasan yang otoriter juga, saya jadi takut ketika saya kerja, tidak perform. Saya takut ketika saya dimarahi oleh atasan, dan hal ini menjadi berpengaruh pada psikis saya. Saya ingin bisa keluar dari mindset yang tidak baik ini. Mohon nasihatnya untuk saya yang sedang kesulitan agar saya bisa semangat lagi dan tidak takut lagi terhadap makhluk, dan menjadikan kerjaan saya ini saya lakukan sebagai ibadah hanya untuk Allah SWT, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, perlu kita dudukkan. Ketika kita belajar agama, khususnya belajar iman, belajar tauhid, lalu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dimaksud takut ibadah, bukan dituntut untuk menghilangkan rasa takut secara mutlak, termasuk rasa takut tabiat. Rasa takut ibadah adalah rasa takut yang memiliki unsur cinta dan ketundukan, gitu loh. Rasa patuh dan seterusnya. Karena inti ibadah kan itu. Inti ibadah itu apa? Inti ibadah adalah kecintaan dan ketundukan di level tertinggi gitu. Dan kehinaan gitu. Rasa cinta, kepatuhan dan kerendahan. Itu ibadah. Nah, kalau ada rasa takut, ada unsur cintanya dan merendah serendah-rendahnya, lalu kepatuhan sepatuh-patuhnya, maka itu tidak diperbolehkan, dan kalau terjadi jatuh ke dalam kesyirikan, syirik takut. Adapun takut tabiat nggak ada masalah. Jadi misalnya agar tidak takut lagi terhadap makhluk, saya mau tanya sama dia, harimau itu makhluk bukan? Harimau takut. Misalnya hadirin pulang kajian Kitabut Tauhid, ketemu harimau lepas, gimana? Dihadapi apa enggak? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum. Jangan takut sama mereka, takut sama Allah jika kalian beriman. Hadepin, terus mati gitu loh. Itu bukan maksud dari guru-guru kita gitu.
Maksudnya tuh takut ibadah. Adapun takut tabiat, misalnya hadirin takut harimau, takut singa, itu tuh wajar. Itu nggak bisa bisa dimengerti, walaupun ada sebagian orang nggak takut gitu. Tapi hadirin nggak wajib untuk itu, karena itu takut tabiat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin Allah muliakan, dan dalam konteks seperti ini bisa jadi ada rasa sakit secara psikis karena dampak dari proses pendidikan atau proses tumbuh kembang yang seperti itu, gitu loh. Itu juga perlu dicek kepada ahlinya. Terus yang berikutnya, adapun gimana ngobatinnya secara syar'i? Yang pertama, tetap lagi-lagi tanamkan iman kepada Allah dan iman kepada takdir dan kuatkan proses penghambaan dan orientasi akhirat, gitu loh hadirin sekalian. Artinya misalnya atasan kita otoriter, maka yang perlu kita camkan bahwa itu tadi, cek lagi kita hidup ini untuk siapa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, tujuan hidup itu untuk ibadah gitu. Dan rizki sudah di tangan, dalam arti Allah yang memberikan rizki, dan kalau Allah sudah takdirkan nggak akan meleset. Itu maksudnya demikian. Kan tidak, kata Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang manusia sampai rizkinya dipenuhi secara sempurna. Dan kita tahu inna ma'asobaka lam yukun yukhti'ak wa ma'akhta'aka lam yukun yusibak. Apa yang sudah ditakdirkan kepada Anda nggak akan meleset, dan apa yang nggak Allah takdirkan nggak akan Anda dapatkan, mau gimana pun caranya. Jadi kalau Allah sudah takdirkan Anda rezeki akan dapat. Kenapa demikian? Karena kan kalau bicara dunia kerja dan berhadapan dengan atasan seperti itu, kan yang membuat kita takut, atau bahasa gini, the worst case scenario itu apa sih? Dipecat kan? Ya nggak sih? Kalau dunia kerja, kemungkinan terburuknya apa? Yang ditakuti, dipecat. Itu tadi. Nah, ketika seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada bahwa dunia itu sementara dan keabadian adalah akhirat, lalu beriman bahwa rizki kita di tangan Allah, bukan di tangan perusahaan atau atasan dan seterusnya, maka kita akan jauh lebih tenang menghadapi kemungkinan terburuk, the worst case scenario. Dan kalau kita tenang menghadapi kemungkinan terburuk, otomatis akan lebih tenang ketika menghadapi marah-marah lah, bentak-bentak lah, atau dikata-katain lah dan seterusnya. Bagi kita biasa aja. Artinya kita tetap on track. Kita tetap berusaha fokus gitu. Karena misalnya gini, yang mentakdirkan saya bekerja di sini atau bukan Anda, walaupun Anda bos. Gitu. Kalau Allah sudah menyatakan bahwa durasi saya kerja di perusahaan ini sampai hari ini, ya udah gitu loh. Kalau Allah takdirkan saya masih panjang, Anda nggak suka sama saya, tetap aja saya kan di sini. Jadi itu harus benar-benar diterapkan gitu loh hadirin. Betul diterapkan. Ya nggak mungkin lah, kan dia bosnya, belum tentu kalau dia mati nanti malam gimana kan gitu. Jadi walaupun dia bos dan dia udah mau sign pemecatan kita besok pagi, dia meninggal hari malam ini, ya udah dia dikubur, kita lanjut terus di perusahaan. Kan semua mungkin gitu loh. Dan nggak perlu kita sumpahin dan seterusnya, enggak. Itu sangat mungkin. Kalau Allah takdirkan kita langgeng, mau bos kita nggak suka, nggak akan bisa cegah, nggak akan bisa mencegah. Itu poin. Tapi kalau ternyata dia di balik layar kita dipecat, itu bukan karena dia, gitu. Kan masih ingat nggak? Jangankan satu orang bos, masih ingat hadis Ibnu Abbas? Kata Nabi SAW, "Annal ummata law ijtama'at ala an
annal umat lam ijtamat ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai' illa ma kataballahu lak. Kalau seluruh umat manusia bersepakat berkoalisi untuk mensupport Anda, nggak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan bagi Anda. Wa nijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan sebaliknya kalau seluruh umat manusia bersepakat untuk menjegal Anda, memblok Anda, menstop Anda, menjatuhkan Anda, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, nggak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Itu penting. Itu hal yang penting. Jadi jangan sampai kita gagal fokus, karena kemungkinan terburuk adalah pemecatan dan berkaitan dengan rizki. Jangan sampai itu membuat kita berantakan, karena rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja di sana untuk berikhtiar dengan cara yang baik, dan dinamika di hampir di tiap tempat selalu ada. Jadi udah hadapin aja. Dan ketika kita berhadapan dengan bos atau yang seperti itu, ingat bahwa artinya ketika kita menghadapi orang, fokus kita tuh jangan horizontal gitu. Fokus kita tuh vertikal. Gitu. Ingatnya tuh sama Allah. Bukan fokus ke horizontal. Yang bikin kita tertekan, under pressure, terus kena mental illness dan seterusnya, itu ketika fokus kita horizontal. Tapi kalau fokus kita zikrullah, itu kita akan jauh lebih tenang. Bahkan begitu kita fokusnya kepada Allah, setiap umpatan amarah dia itu artinya apa? Pengguguran dosa kita dan pahala bagi kita. Karena kan orang yang zolimi kita, dia kan akan transfer pahala atau membuat dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita sabar. Betul apa tidak? Itulah yang dikatakan Ibnu Aun, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Ingat makhluk itu penyakit, dan ingat Allah tuh obat gitu loh. Jadi ketika fokus kita kepada dia, marah-marah, terus fokus kita pada apa yang diucapkan, maka itu yang membuat kita terpancing, tertekan, marah, kecewa, terpukul, under pressure dan sebagainya. Tapi kalau dia mau ngomong apapun gitu loh, kayak seperti nonton TV tapi volumenya kita kecilin atau kita matiin, lalu yang kita ingat adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Ghafurur Rahim dan seterusnya, maka itu akan jauh lebih baik. Susah setuju, bicara gampang, tapi ini dilakukan oleh para ulama dan berhasil, dan ini resep yang bisa diterapkan, karena susah bukan berarti mustahil, susah itu bisa diterapkan. Jadi lakukan hal tersebut, yang sebagaimana yang sempat kita angkat, bagaimana Ibn Abil Hadi diludahin sama seseorang, lalu setelah diludahin beliau usap dan beliau mengatakan apa? Hadza tahirun bi ijma'il muslimin, bahwa air liur itu tidak najis dengan ijma' seluruh para ulama. Ada argumentasi lain? Kalau nggak ada, kita selesai. Bayangkan diludahin hadirin. Hadirin kalau diludahin gimana ceritanya? Oh gitu. Diludahin, bukan diomelin lagi, diludahin. Betul, sekali lagi, siapa yang bisa seperti itu? Tapi pertanyaan siapa yang bisa seperti itu bukan nggak ada. Dan itu menunjukkan bahwa konsep ini proven, musyahad, artinya sudah terbukti bisa dipraktekkan dan terbukti bisa menenangkan seseorang. Jadi coba diterapkan dan bahwa jangan fokus ke ucapan seseorang dan fokus pada zikrullah gitu loh. Dan sekali mentok-mentok apa dipecat, ya udah pecat-pecat aja. Pecat-pecat aja. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah luas, dan kalau jatah rezeki kita bulan ini misalnya 20 juta misalnya dari Allah, maka kalau kita dipecat hari perusahaan kita akan dapat dari tempat lain. Gak mungkin berkurang. Mustahil berkurang, karena itu janji dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan jadi pribadi yang jauh lebih kuat. Namun di sisi lain kita juga harus perhatikan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Hudzaifah pernah mengatakan, simak baik-baik hadis ini, layan bagi lil mu'min an yudhilla nafsahu. Tidak pantas seorang mukmin untuk merendahkan dirinya sendiri, untuk menghinakan dirinya sendiri, untuk merendahkan dirinya sendiri. Lalu
ditanya, wa kaifa yudhillu nafsahu. Jadi Nabi SAW ditanya, maksudnya apa sih merendahkan dan menghinakan diri sendiri? Beliau mengatakan, qala yata'arradu minal bala lima la yutik. Dia, seorang mukmin itu masuk ke dalam sebuah ujian atau bencana padahal dia nggak mampu gitu loh. Akhirnya dia jatuh. Intinya bahwa kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri, atau kita nggak boleh membuat diri kita terhina atau direndahkan atau dihinakan. Nah, di antara makna dari hadis ini punya beberapa makna, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, lalu juga dijelaskan Qurtubi. Nah, di antara maknanya kita tuh nggak boleh, bahasa ulama tuh, kita tuh nggak boleh, la yajuzu lil muslim an yudhilla nafsahu au yutaqti ra'sahu likay yasila ila mansibin au malin au ay ghayatin dunyawiyyah ukhra. Jadi kita tuh nggak boleh merendahkan diri sendiri atau menundukkan kepala demi meraih jabatan, harta, atau urusan dunia lainnya. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi kita tuh nggak boleh membiarkan diri kita diinjak-injak orang itu demi uang atau jabatan atau posisi dan seterusnya. Itu nggak boleh. Itu penting untuk kita camkan. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh, dilarang sebagaimana hadis di atas. Di antara makna hadis tersebut, nggak boleh membuat diri kita rendah atau merendahkan diri kita rendah, nundukkan kepala, kalau bahasa kita diinjak-injak, kalau bahasa sekarang dikesetin orang hanya untuk uang atau posisi atau jabatan atau bertahan di sebuah tempat duniawi untuk hal-hal duniawi. Itu nggak diperbolehkan. Layan bagi muslim an yudhilla nafsahu, nggak layak seorang mukmin untuk merendahkan dirinya. Artinya tempat kerja itu luas gitu loh. Jadi jangan kita bertahan di tempat yang nginjak-nginjak diri kita, padahal sekali lagi kalau kita mau bertawakal kepada Allah dan mau yakin kepada Allah, ada banyak tempat lain yang bisa kita datangi dan kita masuki dan kita bekerja di sana dan mereka respect kepada kita dan baik gitu loh. Dan banyak kasus itu tadi karena seringkali karena kita nggak berani keluar, nggak berani bersikap, dan nggak yakin bahwa Allah bisa kasih rezeki kita di tempat yang lain sama bahkan lebih besar daripada tempat tersebut. Kan itu akhirnya bertahan walaupun digencet dan seterusnya, padahal ada larangan demikian. Nah, tapi menariknya bahwa ketika kita bersikap ini bukan karena kita nggak sabar, ini bukan karena kita tertekan, enggak, ini bukan karena kita nggak yakin dengan takdir Allah, justru karena kita yakin karena rizki Allah kita keluar. Dan ini praktek kesabaran pembahasan hari ini. Jadi sabar itu bukan diem, sabar itu bukan membiarkan diri kita di sebuah tempat kerja diinjak-injak, dikesetin, dilepehin, bahkan kalau ada bahasa diludahin, bla 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 dan seterusnya. Lalu kita diem aja, lalu kita mengatakan nggak, kita sabar gitu loh. Kita bersabar, maafkan, bukan. Nabi SAW melarang kita untuk membuat diri kita hina. Nabi SAW melarang kita untuk merendahkan diri sendiri, dan salah satunya adalah nunduk-nunduk, dikesetin, diinjak-injak demi posisi atau demi uang atau demi kursi dan seterusnya. Artinya kalau itu terjadi, maka maka bentuk kesabaran adalah Anda keluar, Anda cari tempat lain. Bumi Allah itu luas, Anda cari kantor lain. Bukan karena Anda baper, tapi Anda menjalankan perintah Rasulullah SAW. Anda taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya, ketika seseorang itu keluar, bukan karena saya baper, bukan karena gue kena mental, bukan karena tertekan, enggak. Saya nggak ada isu. Saya keluar karena Allah dan Rasulnya melarang saya berada di tempat yang merendahkan saya, menginjak-injak saya, dan membuat diri saya terhina. Apalagi misalnya kita menjaga nama baik seorang muslim gitu loh. Itu hal penting.
Dan bicara baik-baik. Dari sini sekali lagi, sabar bukan sebatas bertahan. Sabar bukan tentang mau diapain aja, nerimo. Tidak. Sabar itu apa kata Allah dan apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW melarang kita untuk merendahkan diri kita sendiri. Atau membuat diri kita rendah, membuat kita terhina. Tadi nunduk-nunduk aja, mau diapain, nerimo dan tidak. Pindah gitu. Kenapa nggak? Itu sabar. Dan itu keyakinan. Dan ketika kita keluar bukan karena marah, saya nggak terima, enggak, biasa aja. Oke. Kalau kan kita bisa bilang ke bos saya, kalau ingin kasih arahan, bicara baik-baik Pak, gitu. Saya akan terima, gitu. Kalau Bapak marah-marah, agama saya melarang atau Nabi saya melarang saya untuk bertahan di sini. Saya bukan nggak bisa, tapi saya nggak boleh menghadapi hal kayak gitu diam aja. Silakan pecat saya atau apa, saya keluar gitu loh. Itu penting ada sekalian. Jadi orang tuh harus punya izah, tetapi bukan karena ini harga diri saya, bukan. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul perintahkan bertahan, kita bertahan. Tapi ketika Nabi SAW melarang kita untuk yudhilu nafsa, untuk membuat diri kita rendah, dan itu dikuatkan keterangan para ulama, ya udah kita terapkan demikian. Nggak bisa. Jadi bedakan antara keluar baper, tertekan, terpuruk, kena mental illness, dengan keluar dengan gagah gitu loh, dengan punya izzah, punya kemuliaan, tapi tetap santun. Kita nggak caci maki dia, nggak marah-marah juga, santai aja. Kan Bapak bisa bicara baik-baik gitu loh. Sebaiknya kita bicara baik-baik. Oh kamu, Bapak kalau nggak suka sama saya, pecat saya aja. Gitu loh. Jadi tapi jangan marah-marah. Marah-marah itu bisa nggak masuk surga Pak, gitu loh. Loh beneran kan habis itu la taghdab walakal jannah, jangan marah nanti saya mau surga. Itu dakwah gitu. Tapi kan. Nah, satu lagi yang ingin saya tekankan adalah makanya pentingnya kita sebagai seorang muslim itu punya kompetensi gitu loh, punya skill, jadi seorang expert, harus bahasa simpel jago di bidang kita. Itu salah satu menjaga izah gitu loh. Dan kita bisa bicara. Karena kalau kita nggak jago atau kita sebatas ordinary level, ya kita gampang dilepehin. Tapi kalau kita extraordinary, kalau kita memang spesial, kalau kita di atas rata-rata dan kita bisa padukan dengan akhlak yang mulia dan elegan, orang akan hormat dan dia nggak berani macam-macam dengan kita. Dan kalau dia macam-macam ditegur lagi sama atasannya, karena nyari employees yang jago susah. Kan selalu demikian. Masalah misalnya fresh graduate itu apa sih? Susah nyari kerja, benar nggak? Oke, coba tanya dari sisi sebaliknya. Sisi perusahaan segala macam. Masalah mereka apa? Susah nyari employees, sama gitu loh. Maksud susah nyari employees atau susah nyari pegawai apa? Pegawai yang berkualitas. Jadi kalau hadirin punya kualitas, hadirin punya bargain position yang kuat. Tinggal ditambah keimanan dan keyakinan, maka Anda bisa berdiri tegap. Bukan kita nggak ingin zolimin siapapun. Kita nggak ingin zolimin siapapun. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Dan salah satu doa orang-orang beriman apa? Dalam surat Mumtahanah ayat 5. Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Waghfir lana Rabbana. Ya Allah, coba buka ayat ini. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Wahai Rabb kami, jangan jadikan kami fitnah bagi orang kafir. Dan ampunilah kami ya Rabb kami. Apa maksudnya jangan jadikan diri kita fitnah bagi orang kafir? Maksud apa di antara mana? Jangan jadikan diri kita fitnah bagi orang kafir adalah jangan sampai ketidakbaik performa kita menjadi justifikasi atau menjadi amunisi untuk ditembakkan ke orang-orang beriman atau agama kita. Misalnya kita malas, terus ya wajarlah orang muslim yang malas-malas gitu loh. Itu poin. Itu nggak boleh. Dan itu doa kita. Rabbana la taj'alna fitnatan. Jangan sampai
jangan sampai ketidakmaksimalan kita atau jangan sampai performa kita itu buruk sehingga itu menjadi alasan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeneralisir kepada orang-orang beriman lainnya. Itu poin. Dan sebaliknya, ini menunjukkan bahwa orang muslim itu harus punya skill, harus jago gitu loh di bidangnya masing-masing, bidang halal. Jadi kalau hadirin jago, berkualitas, extraordinary, dan salah satu yang terbaik di bidangnya, lalu punya akhlak yang mulia, lalu rajin ibadah, susah nyentuh hadirin sekalian. Dan kalau ada pihak yang zolim, ngekat, layoff, yang lain siap nampung. Nyari orang-orang jago tuh susah. Yang nyari orang-orang memiliki orang-orang yang berkualitas itu susah gitu loh. Itu hal penting. Yang jadi masalah banyak pihak adalah nggak punya skill, atau kalau punya skill rata-rata, average gitu. Ya simple, kalau Anda nggak mau saya bisa cari yang lain. Tapi kalau dia depak kita, dia susah cari orang seperti kita, kan itu poin. Jadi kalau kita punya kompetensi, lalu kita punya karakter, itu susah diri sekarang. Itu sangat susah untuk digoyah, sehingga kita punya izah. Dan kalau ada yang seperti itu kerja marah, otoriter, jelek, caci maki segala macam, anggota kebun binatang Ragunan di absen satu-satu, tadi bilang tolong bicara yang baik Pak, gitu. Kalau saya salah, salahkan saya, tapi baik-baik aja. Anda nggak perlu marah-marah, saya akan perbaiki. Tapi kalau Anda marah-marah merendahkan, saya nggak bisa. Saya bukan baper, tapi Nabi SAW melarang saya untuk merendahkan diri. Saya akan keluar dengan baik-baik aja. Kalau mau pecat saya aja. No issue. Tanah bumi Allah itu luas, kan bumi kan isu kita hari ini kan bumi. Bumi Allah luas Pak, gitu. Bumi Allah luas. Hadirin nggak susah mendepak orang seperti itu. Susahnya minta ampun. Dan kalau nekat didebak, dia akan di-hire sama pihak lain. Susah nyari SDM yang jago. Maka seorang mukmin harus jago dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah fungsinya hijrah. Dulu bangsa Arab nggak diperhitungkan di percaturan dunia. Tapi setelah ngaji, setelah menuntut ilmu, setelah ibadah, setelah bertauhid, itu di level Romawi dan Persia. Itu di level Romawi dan Persia. Kita tahu perang Tabuk itu Romawi mundur hadirin sekalian. Itu kekuatan besar pada saat itu. Mukmin itu diperhitungkan, bukan hanya akhirat, nggak usah bicara lagi lah. Jelas tujuan kita akhirat. Tapi bidang dunia harus bagus dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi gabungkan dua hal tersebut, maka sisi-sisi ini itu akan tergerus dengan sendirinya. Makanya kan di dalam istilah masyarakat apa? A winner can say anything gitu. A winner can say anything. Kalau Anda juara, Anda mau bicara apa aja bebas gitu loh. Mau bicara apa aja bebas. Kalau Anda juara, tapi if you are a loser ya susah gitu loh. Kalau kita pecundang, kita gagal, ya nggak bisa gitu. Tapi kalau kita juara, kita salah satu yang terbaik, mau ngomong apa aja orang akan perhitungkan. Nah ini makanya jadilah juara, jadilah pemenang di dunia ini. Dan itu salah satu doa Al-Mumtahanah ayat 5, wala taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan jadikan kita jadi fitnah. Harus bagus gitu loh. Antum lihat orang-orang terbaik di bidangnya, mau pakai baju apa bebas, mau bicara apapun bebas, mau komentar apa-apa bebas, semua bebas. Dan tempat kutip ya, kenapa? Ya, juara. Nah, menjadilah juara, belajar yang benar, belajar Quran yang benar, iman yang benar, dan belajar ekspertis masing-masing, keahlian masing-masing yang benar, gitu loh. Dan kasih manfaat kepada lingkungan, kasih manfaat kepada masyarakat, kasih manfaat kepada perusahaan, gitu. Terakhir ada salah satu teman itu diserang di forum di kantornya karena salah satu sunnah Nabi SAW yang dia jalani itu, dan beliau bukan orang tertinggi di forum tersebut, ada bos segala macam,
begitu diserang, dinyinyirin, bahkan didiskreditkan, itu beliau langsung speak up. Kata beliau, mohon maaf gitu. Apa hubungannya ibadah yang saya jalankan dengan konteks forum ini? Dan perlu bapak-bapak ketahui, kata beliau, bahwa performa saya terbaik dari semua yang ada di forum ini. Silakan dicek. Gitu. Forum saya, kinerjanya paling baik. Dan saya paling menguntungkan perusahaan ini. Gitu. Dan kalau ini tetap dipermasalahkan, saya siap keluar hari ini juga. Langsung bosnya bilang, oh jangan begitu Pak, sabar gitu. Itu, kenapa? Winner can say anything. Pemenang itu bisa ngomong apa aja. Dan ngomongnya beradab, nggak marah-marah. Dia cuma, apa hubungannya ibadah yang saya lakukan dengan konteks forum ini? Nggak ada hubungannya. Dan bisa dicek performa saya, no issue. Dan saya yang terbaik. Gitu. Saya yang paling bagus. Dan artinya saya yang paling menguntungkan perusahaan. Kalau memang saya dihalang-halangi, saya hargai keputusan bapak-bapak, saya mundur. Itu lah nggak jadi mundur. Tapi kalau kita nggak punya privileges, kita nggak punya keistimewaan, kita nggak punya skill, kita nggak punya keahlian, ya selesai. Apalagi ke depan persaingan ketat dan layoff di mana-mana. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang jobless dan sedang mencari rezeki. Tapi sekali lagi perbaiki diri kita, belajar yang benar, lalu cari skill gitu loh. Belajar, apalagi masih banyak muda-muda. Jangan berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah, lalu belajar yang benar, serius. Nanti Allah akan kasih taufik. Itu hal yang penting. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti. Nabi SAW nggak pernah berhenti belajar. Abu Bakar nggak pernah berhenti belajar. Umar bin Khattab nggak pernah berhenti belajar. Kita harus terus belajar agama, lalu belajar keahlian duniawi kita yang bermanfaat bagi umat dan sebar kebaikan dan bermanfaatan, sehingga antum tanpa antum punya ambisi dunia, tapi antum dibutuhkan oleh penduduk bumi, penduduk bumi. Nah kalau antum sudah dibutuhkan oleh penduduk bumi, antum nggak akan ditolak gitu. You will not be rejected, antum nggak akan ditolak. Bismillah, dengan taufik Allah SWT. Dan itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.